Cerita bermula di sebuah sekolah perguruan Islam, di mana terjadi perdebatan tentang haram tidaknya musik. Apalagi salah seorang alumni mereka kini menjadi penyanyi terkenal, namanya Rhoma Irama. Itu karena salah satu surat kabar yang memberitakan kalau Rhoma telah mengkomersilkan agama demi keuntungan pribadinya. Salah seorang siswa bernama Ahmad ini meminta Pak Kiai agar diadakan dialog langsung dengan Rhoma. Ahmad merasa kalau Rhoma Irama telah mencemarkan nama baik perguruan. Justru itu Pak Kiai, dengan ulahnya itu dia telah merusak nama baik perguruan kita. Rupanya berita miring tentang Rhoma Irama sudah diketahui satu sekolah. Selesai jam pelajaran, Ahmad menemui seorang gadis cantik bernama Laila. Sambil menunjukkan surat kabar, Ahmad memberitahu kalau ternyata selama ini Rhoma telah mengkomersilkan agama. Ahmad sengaja melakukannya dengan tujuan agar Rhoma terlihat jelek di mata Laila. Karena sudah lama Ahmad suka pada Laila, tapi sayangnya gadis cantik itu tidak memperdulikan si Ahmad. Kemudian dia pergi meninggalkannya. Film pun beralih ke sebuah warung kopi. Terlihat 3 preman kampung, namanya Udin, Ucup, dan Mamat. Selama ini mereka juga tidak suka dengan Rhoma, karena apapun yang mereka lakukan pasti dijadikan lagu oleh Rhoma Irama. Mereka kemudian sepakat buat ngerjain Rhoma. Apalagi si Udin tahu kalau selama ini Rhoma Irama pacaran dengan Laila, anaknya Pak Mansur, yang hobinya sama dengan mereka, mabok-mabokan. Sementara itu di markas Soneta terlihat teman-teman Rhoma yang sedang asik dangdutan. Beberapa saat kemudian Laila datang untuk menemui Rhoma, tapi karena Rhoma sedang pergi, dia diminta untuk menunggu. Dia menunjukkan surat kabar tentang Rhoma yang menjual belikan agama. Tak berapa lama Rhoma pun datang. Mereka kemudian menunjukkan surat kabar itu. Rhoma, coba lihat. Wartawan brengsek. Kalau nulis enak perutnya aja. Di kesempatan itu Rhoma berpamitan kalau besok Soneta akan mengadakan show keliling kota. Perempuan ini adalah ibunya Laila. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dia menerima jahitan dari para tetangga. Dan ini bapaknya Laila, namanya Pak Mansur, udah pengangguran, doyan minum, kumisan lagi. Sementara bapaknya mabuk di kamar, Laila sedang khusyuk mengaji. Berisik! Mansur yang udah kerasukan dajjal menghampiri Laila dan memintanya untuk berhenti mengaji. Dia merasa kalau anak perempuannya menyindir kelakuannya dengan bacaan Al-Qur'annya. Karena minumannya habis, Pak Mansur minta uang pada Laila, tapi dia tidak memberinya. Menurut Pak Mansur, percuma saja dia pacaran sama artis tapi nggak pernah punya duit. Kemudian dia mengambil foto Rhoma dan membantinya. Kita beralih pada Rhoma Irama yang lagi nyantai di sebuah kamar hotel setelah show tadi siang. Tiba-tiba seorang anak buahnya masuk. Dia memberitahu kalau Popon dan Rizwan ada di bar hotel sedang mabuk-mabukan bersama 2 orang wanita. Mereka pun bergegas menuju bar hotel. Rhoma mengajak Rizwan dan Popon pergi dari tempat itu. Tapi mereka berdua malah meminta untuk malam ini saja. Rhoma membiarkan mereka bersenang-senang dan tidak membuat mereka malu di depan tamu hotel lainnya. Kalian malu kepada manusia, sedangkan kepada Allah, Tuhan kalian, tidak malu? Rupanya jawaban Rhoma bikin Popon dan Rizwan naik pitam. Sampai akhirnya mereka hampir saja berkelahi. Untungnya teman-teman Soneta yang lain segera muncul. Tapi Rizwan masih belum bisa mengendalikan emosinya. Dia tetap menantang Rhoma. Lakukan! Rhoma, Rizwan, maafkan aku, Rhoma. Ya kan, gak jadi pada berantem. Keesokan harinya Rhoma mengumpulkan semua personil Soneta Group. Dia kembali mengingatkan komitmen teman-temannya ketika pertama kali bergabung dengan Soneta, bahwa Rhoma membentuk Soneta Group berasaskan ajaran Islam dengan dasar amar ma'ruf nahi munkar. Jangan sampai kelakuan para personilnya bertentangan dengan syair lagu yang dia buat. Rhoma berharap kedepannya tidak lagi terjadi hal-hal seperti tadi malam. Dan show terakhirnya nanti malam dia berharap akan berjalan dengan lancar, karena besok siang mereka sudah harus pulang. Film pun beralih ke warungnya Bang Amin. Terlihat Ucup, Udin, dan Mamat lagi pada ngebanting kartu alias berjudi. Melihat Laila yang baru pulang sekolah, mereka pun sepakat buat ngegodain. Beruntung Rhoma yang emang pengen ke rumah Laila lewat. Ucup yang udah lama kesel banget sama Rhoma menegurnya. Dia meminta Rhoma untuk tidak terus menyindir kelakuan mereka dengan lagu-lagunya.
Dan anehnya lagi, si gendut mengingatkan Roma kalau dia mau pacaran sama Laila, Roma harus memberi mereka uang keamanan. Tapi Roma nggak peduliin ocehan dua preman kampung itu. Dia pun pergi meninggalkan mereka. Sementara itu di rumahnya Laila terlihat Pak Mansur lagi asik minum. Tak berapa lama Laila dan Roma pun datang. Melihat kelakuan calon mertuanya, Roma cuma bisa istighfar. Alah, sudah duduk saja. Tidak usah pakai cium tangan segala. Bu Jainab memberitahu Roma kalau sehari saja suaminya tidak minum, merekalah yang jadi sasaran. Suaminya selalu mementingkan diri sendiri. Dia lupa kewajibannya sebagai seorang muslim dan juga sebagai seorang suami. Ngedengar istrinya terus ngoceh, Pak Mansur malah balik memarahinya. Tapi Bu Jainab terus aja curhat kalau uang pemberian dari Roma selama ini dan upahnya menjahit habis dipakai buat beli minuman oleh suaminya. Roma kemudian meminta Laila membawa masuk ibunya biar dia yang ngurus bapaknya. Maaf Pak, izinkanlah saya menyampaikan sebuah firman Allah tentang minuman keras ini yang berbunyi stop, stop. Belum juga bismillah Pak Mansur udah nyuruh Roma berhenti. Dia justru menuduh balik Roma kalau sebagai seorang muslim, Roma juga tidak lebih baik dari dirinya. Pak Mansur menunjukkan berita di koran dan mengatakan kalau Roma telah menjual ayat-ayat Tuhan dengan harga yang sangat murah. Dan terjadilah perdebatan sengit antara calon mertua dan calon mantu. Pak Mansur sadar sampai kapanpun dia akan mengatakan kalau minuman keras itu haram. Dia meminta Roma untuk tidak munafik karena apa yang dilakukan selama ini juga perbuatan haram. Dengan musik dan lagu yang dimainkan oleh Roma, Pak Mansur yakin di sana banyak pintu-pintu maksiat yang terbuka lebar. Di antara para penonton show-nya pasti ada pemuda-pemudi yang berjoget sambil mabuk-mabukan. Bahkan tak jarang melakukan perbuatan terlarang. Berapa banyak pintu-pintu setan yang menganga di sana. Dan kalian juga bermabuk-mabukan. Bahkan sambil berjoget-joget mengikuti irama lagu. Hah? Di akhir perdebatannya Pak Mansur mengingatkan Roma kalau dia tidak suka melihatnya minum. Pak Mansur melarang Roma untuk datang ke rumahnya. Dan itu berarti Roma tidak diperbolehkan berhubungan dengan Laila. Mendengar perkataan suaminya, Bu Jainab tidak terima kalau anak perempuannya yang harus menjadi korban. Dan kau Laila, tidak wajib bagimu untuk mematuhi seseorang di jalan syaitan. Pergi kau dari rumah ini. Pergi. Aku pulang Laila. Keesokan harinya di sebuah taman terlihat Ahmad lagi curhat ke temannya kalau dia tidak suka melihat Laila semakin dekat dengan Roma. Tak jauh darinya terlihat Laila yang emang udah janjian ketemuan sama Roma. Melihat wanita pujaannya, Ahmad langsung ngacir. Ahmad meminta jawaban dari Laila, apakah dia menerima cintanya atau tidak. Tapi Laila mengingatkan Ahmad kalau dia sudah punya Roma, kemudian pergi meninggalkan Ahmad yang pastinya patah hati alias broken heart. Setelah bertemu Roma, Laila mengutarakan kekhawatirannya dengan hubungan mereka. Roma yakin suatu saat ayahnya pasti akan sadar kalau apa yang dia lakukan salah. Sebagai anak, kita hanya bisa berdoa dan meminta kepada Allah. Begitu kata Roma Irama. Dan aku ingin sekali menjadikan syair-syairku sebagai senjata untuk menumpas kemungkaran. Apa? Dengan gaya tengilnya, Ahmad malah menuduh Roma kalau dengan lagu-lagunya dia hanya mencari popularitas dan mendekati gadis-gadis. Ahmad meminta Roma mempertanggungjawabkan perbuatannya karena apa yang dia lakukan sudah mencoreng nama baik perguruan. Mereka kemudian menantang Roma untuk berdialog di forum diskusi. Singkat cerita, diskusi pun dilaksanakan. Ahmad dan kedua temannya sangat yakin kali ini mereka bisa mempermalukan Roma dengan pertanyaan mereka. Tapi nyatanya setiap pertanyaan yang menyudutkan Roma bisa dijawab dengan baik oleh Roma dan diterima oleh para peserta diskusi. Sampai tiba waktunya giliran Ahmad. Dengan rasa percaya diri yang tinggi, dia maju untuk mengajukan pertanyaan pada Roma. Dia meminta moderator agar diskusi dilakukan dengan terbuka dan langsung, mengingat Ahmad punya beberapa pertanyaan yang katanya saling berkaitan. Setelah mendapat persetujuan dari Pak Kiai, debat antara Roma dan Ahmad pun dimulai. Ahmad memulainya dengan mempertanyakan pendapat Roma tentang berita di surat kabar yang menyatakan kalau Roma telah menjual belikan agama. Kemudian Roma menjawab kalau segala perbuatan manusia tergantung dari niatnya dan tidak ada seorang pun yang tahu apa niatnya kecuali Allah dan dirinya sendiri. Kalau ada yang mengatakan saya mengkomersilkan agama, itu adalah suatu dugaan, bukan kepastian.
Ahmad terus menyerang Roma dengan pertanyaan-pertanyaannya, tapi selalu bisa dijawab dengan baik oleh Roma dan mendapat aplaus dari para peserta diskusi. Dan itu bikin Ahmad makin panik dan terus menyerang Roma dengan pertanyaan yang pada akhirnya menjurus ke masalah pribadi. Sampai-sampai Mas moderator ini menegurnya. Beruntung Roma mau menjawabnya. Sebagai manusia biasa, saya mempunyai fitrah yang sama dengan saudara-saudara. Saya berhak dicintai, dan saya juga berhak untuk menyintai. Alhasil Ahmad diminta turun oleh panitia, kemudian disambut sorakan peserta diskusi. Di akhir diskusi, Ahmad menghampiri Roma. Dia memberikan selamat, kemudian mereka pun berdamai. Malamnya Roma yang mau main ke rumah Laila mampir buat beli rokok sebungkus. Tapi si gendut botak ini meminta Roma turun dari mobil. Saat ingin kembali masuk, si gendut malah mencegahnya. Alhasil mereka pun berkelahi. Film pun beralih ke rumah Laila. Terlihat Pak Mansur masuk ke kamar anak gadisnya itu. Karena lagi mabuk, dia melihat Laila yang sedang tidur seperti melihat janda kampung sebelah. Dia mendekat kemudian mulai beraksi. Untungnya Laila keburu sadar dan berteriak memanggil ibunya. Bu Jainab berusaha mencegah suaminya, tapi dia justru didorong sampai terjatuh, kemudian pingsan. Sementara itu Roma masih menghajar 3 preman kampung yang gayanya udah pada kayak jagoan. Setelah berhasil bikin mereka kojor, Roma bergegas pergi. Sesampainya di rumah Laila, dia langsung ke kamar Laila karena mendengar suara tangisnya. Roma langsung menarik Pak Mansur, tapi Pak Mansur malah nyerang Roma. Sampai pada akhirnya lelaki tua pemabuk itu terlempar, kemudian terbentur tembok dan pingsan. Sementara Roma pergi memanggil dokter, Laila berusaha menyadarkan ayahnya. Kata Pak dokter, lukanya tidak parah. Dia akan segera sadar lagi setelah pengaruh alkoholnya hilang. Sambil nunggu calon mertuanya siuman, Roma nyebat dulu Mas Bro. Tak berapa lama Pak Mansur mulai sadar. Pak? Lela? Roma? Ayah? Dia menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Roma menceritakan semuanya kalau Pak Mansur tadi hampir saja memperkosa anak kandungnya sendiri. Tiba-tiba Pak Mansur beranjak dari tempat tidurnya. Dia keluar kemudian menghancurkan semua botol minumannya. Pak Mansur mulai sadar karena minuman inilah dia hilang akal dan hampir saja memperkosa anak gadisnya sendiri. Dia menangis menyesali perbuatannya, kemudian meminta maaf atas segala perbuatannya pada Laila, pada istrinya, dan juga pada Roma Irama, si calon menantu idaman. Sejak kejadian itu Pak Mansur berubah drastis 180 derajat. Dia kini jadi suami dan juga ayah idaman. Sementara Roma terus melanjutkan dakwahnya dengan lagu-lagunya bersama Soneta Group. Nerima job sana sini, ngumpulin duit buat ngelamar Laila dan hidup bahagia selamanya. Allahumma amin. Demikianlah salah satu film dari Bang Haji Roma Irama, legenda hidup musik dangdut. Semoga film ini bisa memberi sedikit pengetahuan dan pelajaran buat kita semua kalau minuman keras itu adalah sumber dari segala perbuatan setan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa diklik tombol subrek dan loncengnya. Sekian dari Mimin Sukimin. Ingat, tetap semangat dan tetap menjadi manusia luar biasa. Wassalam.